Selamat siang Bu Yudhistira. Saya Nicholas Alphonse dan hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari UTS assignment yang telah saya buat. Ini adalah sekedar profil saya, nama saya Nicholas Alphonse Sutrisno dan saya dari kelas bisnis 2J. Pertama adalah setelah saya melakukan wawancara dengan owner bisnis yang namanya Korudi. Jadi setelah melakukan wawancara dengan Korudi, saya menemukan beberapa insight menarik yang bisa saya gunakan dalam membangun bisnis nantinya. Mulai dari sikap sebuah kepemimpinan yang benar dengan konsep walk the talk, saya juga bisa menerapkan sistem-sistem yang digunakan oleh Korudi, seperti penerapan SOP yang baik dan tepat, penggunaan insentif untuk meningkatkan produktivitas, sampai cara untuk menumbuhkan sikap saling menghargai antar karyawan. Setelah wawancara, saya juga mendapatkan pengetahuan akan knowledge saya mengenai manajemen bisnis. Selama ini saya hanya belajar manajemen dari buku-buku seperti Napoleon Hill dan lain-lain. Namun dengan bertemu Korudi secara langsung, saya makin yakin akan semua knowledge yang telah saya baca di buku-buku sebelumnya. Dan saya juga kagum dengan Korudi yang berani membuka usahanya sendiri dan mampu memanajemen bisnisnya sendiri. Dengan melakukan wawancara dengan Korudi, niat saya untuk membuka bisnis sendiri menjadi lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Saya ingin merasakan bagaimana memanajemen suatu bisnis, membangun suatu sistem, bagaimana membangun kerjasama yang efektif, dan pastinya saya ingin menyenangkan masyarakat luas dengan produk yang akan saya buat nantinya. Dan yang kedua adalah setelah saya melakukan wawancara dengan Coepson. Dengan melakukan wawancara dengan Coepson, saya menjadi lebih paham tentang lembaga Teach for Indonesia yang saya wawancara. Saya menjadi lebih paham bagaimana cara terbentuk mereka, sejarah mereka, bagaimana cara mereka mendapatkan pendanaan, bagaimana cara mereka mengatasi masalah terkait kegiatan selama pandemi, dan masih banyak lagi. Menurut saya, ini pengalaman menarik, karena saya belum pernah mencari tahu tentang hal ini sebelumnya. Setelah saya melakukan wawancara, saya mendapatkan pengetahuan baru, di mana ada beberapa universitas yang ternyata memiliki UKM yang berhubungan dengan charity, khususnya di bidang pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Karena memang sebelumnya saya tidak pernah mendengar dan tidak pernah mencari tahu mengenai kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan saya juga kagum dengan Coepson yang mampu membagi tugasnya di antara kuliah dan ikut masuk ke lembaga Teach for Indonesia. Di balik kewajiban Coepson sebagai mahasiswa yang diharuskan untuk belajar dan meningkatkan pendidikannya, Coepson juga bisa membagi waktu untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang warga Indonesia yang mampu menolong sesamanya yang kurang sejahtera. Nah, setelah saya wawancara, muncul niat untuk bergabung dengan suatu komunitas SDG. Dan terutama di masa depannya, saya tertarik untuk bergabung ke SDG yang bergerak di bidang kemiskinan. Karena saya melihat di situasi di Indonesia yang agak meresahkan, di mana kesenjangan pendidikan terlalu besar antara yang pintar dan yang tidak, karena kesenjangan antara kaya dan miskin, dan kesejahteraan masyarakat kelas menengah ke bawah yang sangat buruk. Saya ingin membantu memperbaiki kehidupan mereka dan memberdayakan kemampuan mereka dengan lebih baik. Dan life value yang bisa saya dapatkan dari wawancara bersama Korudi dan Coepson, bisa dibilang harusnya sebagai manusia kita harus seimbang antara hal-hal yang bersifat duniawi dan surgawi. Maksud saya di sini itu memang kita harus memiliki integritas untuk menjadi seseorang yang kita inginkan di masa depan, baik dengan kekayaan yang melimpah, status yang tinggi, dan sebagainya. Namun, kita tidak boleh lupa bahwa banyak sekali orang di luar sana yang tidak memiliki kesempatan atau privilege yang kita punya. Dan inilah tugas kita sebagai manusia untuk saling membantu sesama yang kurang sejahtera agar mereka menjadi lebih bahagia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih Bu Yudhistira telah mendengarkan. Sampai jumpa di lain waktu.